Shalom, saya Dr. Anita, Ketua Gugus Tugas COVID-19 GBI ROK Citra Raya. Lewat video ini, diharapkan agar warga kerajaan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Silakan mengikuti langkah-langkah tersebut bagi Anda yang menghadiri Kingdom Celebration di gereja kita tercinta ini. Demikian video protokol kesehatan COVID-19. Mari warga kerajaan saling menjaga kesehatan satu dengan yang lain dengan mengikuti protokol kesehatan tersebut dengan benar. Salam sehat, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya, shalom semuanya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara saat ini. Dan saya mau berkata bahwa setiap respon, setiap dukungan dari Bapak Ibu buat pelayanan saya di channel YouTube ini sangat-sangat berarti bagi saya dan juga tentunya bagi kemuliaan kerajaan Allah. Dan saya rindu melalui pelayanan ini ada banyak jiwa yang boleh dikuatkan, mengalami jawaban. Ada banyak jiwa juga yang boleh menerima kepastian, menerima Injil keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk itu saya mau mengajak setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, buat engkau yang belum subscribe, mari subscribe channel ini. Dan buat engkau yang sudah subscribe, jangan lupa ada gerakan kita, yaitu apa? Satu orang bagikan kepada satu orang. Sebuah langkah yang sangat sederhana, sebuah tindakan yang sangat sederhana. Tetapi coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, lewat langkah, lewat tindakan yang sederhana itu bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang sedang mengalami masalah, orang-orang yang sedang mengalami kebingungan, orang-orang yang sedang mengalami putus asa. Lewat hal sederhana, dengan membagikan link pelayanan saya di tempat ini, itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Yesus dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di channel YouTube ini ada program Morning Devotion, ada juga program True Bible yang sebentar lagi akan segera saya rilis, dan juga ada program yang sudah berjalan juga. Selain Morning Devotion, ada juga yang namanya 3 Minute Change Everything. Ya, ini sudah berjalan dan akan terus berjalan. Bahkan di channel YouTube saya ada beberapa lagu-lagu yang saya ciptakan bersama dengan istri saya, dan itu semua bisa dinikmati di channel YouTube ini. Jadi sekali lagi, dukungan, respon, perhatian dari Bapak Ibu bagi pelayanan ini sangat-sangat diperlukan supaya nama Yesus semakin ditinggikan. Oke, jangan ragu, segera subscribe dan ikuti setiap program yang ada. God bless, Tuhan memberkati.
Shalom, warga kerajaan Allah yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kita mengucap syukur Tuhan baik, amin. Kita mau bersatu dalam doa. Kami bangga kepadamu ya Bapa, kebaikanmu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami, bahkan selalu baru setiap hari. Kami nikmati luar biasa Engkau memelihara kami. Terbukti sampai saat ini kami ada sebagaimana adanya kami, semata hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Berdasar hati kami yang paling dalam, kami naikkan beribu-ribu syukur kepadamu. Terima kasih, kami bangga punya Allah yang baik seperti Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersama mengangkat bangsa dan negara kami kepadamu. Kami mohon urapan dari tempat yang maha tinggi memberkati bangsa kami, para petinggi-petinggi bangsa ini, para pemimpin bangsa ini. Taruhkan roh takut akan Engkau bagi mereka Tuhan, sehingga membawa bangsa ini kepada kemakmuran, kepada pemulihan yang datangnya daripada Tuhan. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi di tengah bangsa kami, Engkau Allah turut bekerja di dalamnya. Engkau tetap Tuhan menuntun dan memimpin. Banyak orang akan datang dan percaya kepadamu, mengaku bahwa Yesuslah Tuhan Raja. Setiap lidah akan mengaku dan lutut akan bertelut. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terus Engkau berkarya bagi bangsa kami, gereja-gerejamu, hamba-hambamu, umat ketebusanmu. Siapapun yang Kau sudah panggil, pilih dan tetapkan, kuatkan dan teguhkan iman percaya kami. Terima kasih Bapa, pemimpin-pemimpin rohani di tempat ini kami bawa kepadamu. Ada kekuatan yang daripada Tuhan, pewahyuan ilahi terus Engkau taruhkan, mempertajam setiap pendengaran kami, sehingga kami boleh berjalan terus dari kemenangan kepada kemenangan yang sempurna. Warga kerajaan-Mu dimanapun berada, kami mohon perlindungan dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, kami siap memuliakan-Mu. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan sekarang kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita bangkit berdiri. Haleluya, kita percaya roh Tuhan yang ada dalam kita lebih besar. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri
dan mengerti hati-Mu dalam hidup setiap kami. Haleluya. Roh Allah yang hidup, penuhiku. Roh Allah yang hidup, penuhiku. Roh Allah yang hidup, pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup, penuhi. Haleluya. Roh Allah yang hidup, pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, bangkitkan roh, membangkitkan kuasa-Mu.
nyatakan seperti rusa ya Yesus. Seperti rusa rindu sungai Nur. Amin Tuhan. Demikianlah jiwaku ya Roh Kudus. Kudus penuhi aku dengan urapan. Engkau menyatakan pribadimu dalam hidup kami. Kegairahan selalu ada di dalam Engkau. Bagimu segala kemuliaan sekarang kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bersama kita dengarkan suara gembala senior kita.
Shalom semua warga kerajaan. Tanpa kita rasa kita memasuki bulan Juni. Tetapi temanya adalah tentang orang muda. Banyak daripada kita berpikir yaitu melayani Tuhan itu buat orang tua. Seringkali anak-anak muda berkata, nanti aja Pak, kita masih muda. Kita masih mau happy-happy. Mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 7. Ayat 58. Mereka, yaitu orang-orang yang memusuhi, yaitu gereja Tuhan yang pertama di Yerusalem, itu orang-orang libertini. Orang-orang liberal sekarang ini ya. Yang mengatakan semua boleh saja, Tuhan terlalu baik. Misalnya begitu. Lalu melemparinya, siapa dia nih? Stephen. Ya, karena dia adalah orang Yahudi. Di dalam Kisah Rasul 7 dia berkata, my fellow Jews. Pasti nama aslinya Stefania. The Lord has treasured. Dia ini harta karunia Tuhan. Lalu mereka melemparinya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. So kalau lihat gambar background di belakang ini ya, ini gambaran daripada artis. Kalau saudara mendengar Rasul Paulus, apa bayangan saudara? Dibuat film tentang beliau. Maaf, sudah tidak ada rambutnya, tua, renta. Bahkan dikatakan dia menulis dengan huruf besar karena matanya sudah nggak terang dan sebagainya. Tapi kita lihat di sini, Alkitab mengatakan dia adalah seorang muda. Dia tidak dikatakan sudah punya istri, ya. Karena itu sesuatu yang aneh sekali karena dia seorang leader, seorang pemimpin. Dan rata-rata pada saat itu untuk menjadi pemimpin masih seorang yang sudah berkeluarga. Tapi pasti orang ini adalah orang yang luar biasa hebatnya. Dia adalah penganiaya umat Tuhan yang dijamah oleh Tuhan dalam perjalanan yaitu ke Damaskus dan menjadi Rasul Paulus. Saya berbicara kepada kalian yang masih muda. Jangan menunggu sampai yaitu semuanya mapan baru melayani Tuhan. No, kita melihat Saulus ini. Kita melihat bagaimana dia sungguh-sungguh seorang yang sangat zealous. Seorang yang sangat yaitu fanatik saudaraku. Padahal dia murid daripada guru besar Gamaliel. Tetapi yang saya mau tekankan di sini, waktunya untuk melayani Tuhan cuma satu, yaitu sekarang. Saya menyesali sekali lagi, waktu saya dipanggil untuk melayani Tuhan usia 14 tahun. Saya menolaknya. Dan baru melalui a hardship, usia 28 baru saya melayani Tuhan. Sayang sekali. 14 tahun dalam hidup saya ini untuk diri sendiri. Dan bagi dunia. Tetapi kita melihat di sini memang gambarnya ini seperti orang sudah dewasa sekali ya. Tetapi firman Tuhan berkata dia seorang muda. Perhatikan itu. Dan untuk selanjutnya kita akan belajar dalam bulan ini orang muda dibagi Tuhan. Jangan lupa Tuhan juga pakai remaja. Maria ibu Yesus seorang remaja. Ya. David bahkan belum cukup umur untuk jadi tentara. Ya, untuk jadi tentara usianya 20, dia belum. Jadi mungkin 17-18 tahun. Pada saat Maria menikah ya mungkin 14-15 tahun. Karena itu para remaja untuk mau dipakai Tuhan, tidak usah tunggu sampai kamu menjadi tua. Dan semuanya sudah mapan. Start now. Saya menyesali, kenapa ya dulu saya tidak menerima panggilan Tuhan. Karena saya melihat di sini, foto-foto tentang Rasul Paulus atau gambar selalu digambarkan orang tua udah renta. Ya memang setelah sekian tahun. Tetapi itu bayangan banyak orang. No, seorang muda bernama Saulus. Dan apa yang dia lihat mengubah hatinya. Dan dia menjadi, dia sangat terkesan dan akhirnya dia juga menjadi martir. Tuhan memberkati. Amin. Shalom warga kerajaan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur kalau kami boleh beribadah bersama-sama di tempat kami masing-masing Tuhan. Kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Pengajaran daripada Tuhan yang akan membantu kami mengembangkan diri kami terus-menerus
sampai kami menjadi semakin sempurna seperti Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom warga kerajaan, berjumpa dalam bulan yang baru dengan tema yang baru. Tema yang sangat menarik yaitu develop. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu berkembang. Nah, kita mau bahas sesuatu yang agak tidak lumrah bagi bapak-bapak. Soal perkembangan gitu ya. Kalau ibu-ibu yang suka masak, kalau ngembang itu mereka tahu. Ngembang itu ngomongin soal roti. Di hari ini kita mau bicara soal roti Bapak Ibu ya. Kita mau lihat di Galatia 5 ayat 9. Galatia 5 ayat 9 saya bacakan. Sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Nah, kalau bapak-bapak yang baca ini pasti bingung apa ini maksudnya. Kalau ibu-ibu ngerti pasti. Kalau buat roti, ragi itu nggak perlu banyak, ragi itu perlu dikit, sangat sedikit. Kalau terlalu banyak nanti rotinya ngembang sekali. Tapi karena saya pernah belajar soal ini, saya mengerti bapak-bapak ya. Jadi tidak ada hal yang tidak bisa kita ketahui, yang penting kita mau belajar sama-sama. Nah di Galatia 5 ayat 9 dikatakan, Paulus mengatakan bahwa sedikit ragi itu sudah menghamirkan seluruh adonan. Seperti yang saya tadi bilang, dalam kita membuat satu roti, ibu-ibu pasti tahu, kita butuh ragi supaya adonan itu bisa ngembang. Dan butuhnya sedikit saja, nggak perlu banyak-banyak. Tetapi ragi itu sebenarnya kan tambahan dari luar. Dan kalau sekarang nggak ada ragi, roti nggak akan ngembang. Mau ditunggu sampai 100 tahun juga panggang roti nggak pakai ragi nggak akan ngembang Bapak Ibu. Percaya sama saya Bapak-Bapak, kalau Bapak-Bapak mau coba boleh. Buat adonan roti, tungguin 100 tahun, nggak akan ngembang rotinya, pasti. Percaya sama saya. Butuh ragi atau bahan-bahan lain yang bisa mengembangkan roti. Saya belum pernah ke Israel, tapi kalau kita baca firman Tuhan atau mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah ke Israel, roti di sana itu roti tanpa ragi, jadi tepung saja. Dan itu ada di perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kepada banyak orang ketika mengajar tentang perumpamaan tentang kerajaan Allah. Salah satunya di Lukas 13 ayat 21. Dikatakan kerajaan Allah itu seperti ragi yang ditambahkan ke, kalau tidak salah ya saya lupa, nanti kita bisa baca di Lukas 13 ayat 21, tepung 3 sukat. Tapi itu bicara tentang apa sih sebenarnya? Itu bicara tentang pengajaran. Ragi itu selalu digambarkan sebagai pengajaran yang sesat. Jadi tidak murni, adonan itu tidak murni. Jadi hari ini kita mau belajar bagaimana sebagai orang percaya kita harus berkembang dalam pengajaran yang benar. Tidak tercemar oleh pengajaran-pengajaran dari luar yang bisa mencemari kehidupan kita, yang bisa mencemari perkembangan kita ke depannya. Jadi kita hari ini tidak bicara tentang roti Bapak Ibu ya, tapi tentang pengembangan dalam pengajaran. Hal ini pun disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Pertamanya murid-murid Yesus juga salah pikir. Mereka pikir ini bicara tentang roti. Tapi ternyata tidak. Tuhan Yesus itu bicara tentang pengajaran. Saya bacakan ayatnya di Matius 16 ayat 5-12. Saya bacakan, nanti kita akan lihat poin-poinnya dari perikop ini. Perikopnya berbicara tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Roti permasalahannya ya. Yesus berkata kepada mereka, tiba-tiba Bapak Ibu ya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Maka mereka berpikir, para murid ya, berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Karena memang pertamanya itu permasalahannya karena roti, mereka lupa bawa roti. Ayat 8, dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Baru di ayat 12 mengerti para murid.
ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan orang Saduki. Jadi kalau Bapak Ibu bingung kenapa tadi kita ngomongin roti, hari ini kita tidak akan bahas roti. Kita akan bahas tentang pengajaran yang sesat. Kita perlu berkembang dalam kehidupan kita, salah satunya melalui pengajaran. Karena salah satu hal yang harus ada dalam gereja, itu salah satu kekuatan gereja, yaitu pengajaran. Cara yang harus kita ambil supaya kita dapat berkembang dalam pengajaran yang benar, dari Matius 16 ayat 5-12, ada 3 hal yang mau kita pelajari. Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan. Itu jelas. Ayatnya ada di ayat yang ke-8 tadi. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya." Kunci pertama supaya kita bisa berkembang dalam pengajaran yang benar, kita tidak disesatkan dalam pengajaran yang salah, itu kita harus percaya dulu. Kata pertama yang kita garis bawah yang diucapkan oleh Yesus kepada murid-muridnya adalah, "Hai kamu orang-orang yang kurang percaya." Kurang percaya yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kita tumpul mendengar suara Tuhan, atau kita tidak tertarik untuk berjalan bersama Tuhan. Kata ini hanya disebutkan 5 kali, dan kelima kalinya itu dihubungkan ketika orang-orang itu tidak mau mendengar suara Tuhan, atau tidak mau berjalan bersama Tuhan. Ini berhubungan dengan iman. Kalau kita mau percaya sama Tuhan, kita butuh iman. Dan iman itu adalah pemberian daripada Tuhan. Iman itu tidak bisa dihasilkan oleh manusia. Mau kita usaha sesulit apapun, kita mau kerja banting tulang sekeras apapun, manusia itu tidak akan bisa menghasilkan iman. Iman itu adalah pemberian dari Tuhan, karunia daripada Tuhan. Jadi syarat pertama supaya kita bisa bertumbuh dalam pengajaran, kita harus percaya dulu sama Tuhan. Kita harus mengakui Dia sebagai Tuhan dan Raja Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kalau tidak, kita tidak mungkin bisa percaya. Kita tidak mungkin bisa menerima pengajaran yang benar yang daripada Tuhan. Percaya dulu. Karena kebenaran itu hanya dikaruniakan bagi mereka yang percaya. Tapi, seringkali kita salah tangkap. Kalau kita percaya, ya sudah. Sekali saja. Tidak Bapak Ibu. Percaya kepada Tuhan itu adalah proses yang harus kita lakukan setiap saat. Hari demi hari. Kita sebagai orang percaya, kita harus meletakkan kehendak kita di bawah kehendaknya Tuhan. Kita harus mau berjalan bersama Tuhan. Kita harus punya kemauan untuk mendengar suara Tuhan. Apa yang jadi kehendak Tuhan. Kalau kita memilih dalam kehidupan kita, enggak deh, saya mau ikut suara saya aja. Enggak deh, saya mau ikut suara orang-orang aja. Enggak deh, saya mau ikut informasi apa yang ada di luar sana yang saya terima. Bisa saja. Tapi kalau kita memilih seperti itu berarti kita memilih untuk tidak percaya sama Tuhan. Jadi kepercayaan kita kepada Tuhan itu harus kita lakukan setiap hari. Itu sebuah pilihan bagi kita, manusia. Kita harus memilih kita untuk percaya sama Tuhan. Dan kalau kita percaya sama Tuhan, keputusan itu yang kita ambil, maka kebenaran yang daripada Tuhan itu akan membebaskan kita. Tapi kebenaran yang diketahui. Jadi kebenaran yang membebaskan kita itu seperti kata Pak Roni Daud Simeon, kebenaran yang membebaskan adalah kebenaran yang kita ketahui. Jadi kita harus tahu apa janji Tuhan, apa kebenaran firman Tuhan. Caranya bagaimana? Melalui mendengar, membaca. Itu harus kita lakukan. Jadi ingat, kunci yang pertama, di atas segalanya, kita harus percaya dulu. Percaya sama Tuhan. Karena kalau tidak, itu tidak akan dikaruniakan kepada kita. Kita tidak akan tahu kebenaran itu. Yang kedua, di ayat 9 sampai 11a adalah pemahaman yang benar. Bagaimana supaya cara kita bisa berkembang dalam pengajaran yang benar? Kita harus punya pemahaman yang benar. Kalau tadi yang pertama kita harus percaya. Kedua,
Kita harus punya pemahaman yang benar. Ayatnya Matius 16 ayat 9 sampai 11a. Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Kata mengerti di situ di ayat 9 sampai 11 disebutkan 2 kali. Kalau tadi pertama Yesus bilang, "Hai kamu orang-orang yang kurang percaya." Setelah itu dilanjutkan, "Belum juga kamu mengerti." Kata mengerti yang dimaksudkan oleh Yesus di sini dimaksudkan adalah, apakah para murid-murid itu tidak sempat berpikir untuk mencapai suatu kesimpulan bahwa yang Yesus katakan itu bukan tentang roti, bukan tentang kebutuhan jasmaninya, tapi tentang ragi yang dimaksudkan adalah pengajaran. Ada kata kedua di situ yang cukup menarik, tidak kamu ingat. Tidak kamu ingat di sini menandakan bahwa ada satu pengalaman bersama Tuhan. Jadi kalau saya gambarkan secara umum, Yesus tuh mau bilang kepada murid-muridnya, kok bisa sih kamu tuh gak kepikiran? Setelah apa yang kita lewati bersama selama ini, masih kamu gak ngerti? Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Kok bisa sih kita udah lama sekali, kita udah berkali-kali mengalami hal-hal yang manis dalam kehidupan kita, tapi kamu juga gak mengerti bahwa ya apa yang kubicarakan bukan tentang roti, tapi tentang pengajaran orang Farisi dan orang Saduki. Ditambah lagi kejadian 5 roti untuk 5 roti untuk 5.000 orang dan 7 roti untuk 4.000 orang itu baru saja para murid alami bersama Yesus. Bukan jangka waktu yang lama, enggak, baru saja. Jadi Yesus heran, kamu kok bisa nggak ngerti setelah apa yang kita alami bersama-sama. Sama seperti kita, kehidupan orang percaya. Pengalaman kita bersama Tuhan, ketika kita sudah mengaku, kita percaya kepada Tuhan. Pengalaman yang kita jalani bersama Tuhan, itu akan mengajarkan kepada kita agar kita memiliki pemahaman yang benar tentang kebenaran firman Tuhan, tentang siapa itu Tuhan. Semua masalah, semua pengalaman, hal-hal kejadian yang kita alami, kalau kita berjalan percaya kepada Tuhan, itu akan memampukan kita untuk paham bahwa, oh iya, saya tidak perlu takut, saya berjalan bersama Tuhan. Saya tidak perlu ragu karena masa depan saya cemerlang bersama Tuhan. Tapi memang untuk memiliki pemahaman yang benar, itu diperlukan usaha dari kita. Sebagai manusia kita terbatas. Makanya ada Roh Kudus yang bisa membantu kita. Untuk memiliki pemahaman yang benar, kita butuh bantuan dari Roh Kudus. Karena kalau kita hanya berpikir secara akal kita, memakai akal kita akan terbatas. Banyak hal-hal yang bahkan sampai saat ini saya pelajari, mungkin saya nggak mengerti. Tapi saya percaya Tuhan akan singkapkan bagi saya perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Asal saya punya kemampuan, asal saya minta tolong kepada Roh Kudus, tolong saya. Saya mau mengerti firman-Mu, saya mau paham tentang kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, kalau tadi kita harus percaya, kedua kita harus punya pemahaman yang benar. Yang ketiga, kita harus waspada terhadap ketidakmurnian. Ayatnya ada di Matius 16 ayat 11b sampai 12. Saya akan bacakan. Aku berkata kepadamu, waspadalah. Bukan seperti Bang Napi ya. Waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Nah, baru dong. Ketika itu, barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Barulah para murid itu mengerti bahwa yang dimaksudkan Yesus adalah pengajaran orang Farisi dan orang Saduki. Di sini ada kata yang diulang lagi, mengerti, tapi berbeda. Kata mengerti yang dimaksudkan di sini adalah satu pemahaman akhir. Dan itu hubungannya erat dengan kehendak Allah. Jadi mereka mengerti, para murid akhirnya, oh,
Mereka mencapai satu pemahaman akhir dan pemahaman itu sesuai dengan kehendak Allah. Oh, mereka akhirnya mengerti bahwa yang Yesus maksudkan ketika Yesus berkata waspada terhadap ragi orang Farisi dan Saduki, itu maksudnya adalah pengajarannya. Apa yang salah? Karena pengajaran orang Farisi dan orang Saduki itu agamawi, Bapak Ibu. Melakukan adat istiadat. Jadi Bapak Ibu bisa baca di Matius mulai dari pasal yang 10 sampai pasal 16. Mungkin pasal 14 sampai 16 Bapak Ibu bisa baca di rumah. Kata waspada yang dimasukkan di sini adalah untuk melindungi diri kita. Kalau Bapak Ibu ingat tadi di awal, sedikit ragi saja itu sudah menghamirkan seluruh adonan. Jadi kita perlu berhati-hati, kita perlu benar-benar menjaga diri kita terhadap pengajaran-pengajaran yang ada di luar sana. Kita perlu cerdas, kita perlu tuntunan dari Roh Kudus untuk benar-benar memilah-milah pengajaran mana yang sesuai kebenaran firman Tuhan, pengajaran mana yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena permasalahan kita sekarang itu bukan membedakan antara yang baik dan jahat, benar dan salah. Permasalahan kita sekarang adalah membedakan antara yang benar dan kelihatan benar, antara yang baik dan kelihatannya baik. Bedanya sangat tipis. Dengan perkembangan teknologi yang seperti sekarang, dengan banyaknya informasi yang masuk, kita harus benar-benar memilih. Kalau tanpa bantuan Roh Kudus, tidak akan bisa kita lakukan. Jadi kita tidak boleh melupakan hal yang pertama dan hal yang kedua tadi. Kunci yang pertama adalah kita harus percaya dulu. Karena kalau kita percaya ada kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus itu yang akan membantu kita memiliki satu pemahaman yang benar. Dan bagian kita yang ketiga, ditolong oleh Roh Kudus juga. Kita benar-benar menjaga, melindungi diri kita dari sedikit saja, bahkan sedikit saja tidak boleh, pengajaran-pengajaran yang salah. Karena sedikit ragi itu menghamirkan seluruh adonan. Sedikit ragi saja, sedikit pengajaran yang salah, itu bisa membuat kita kacau. Istri saya sempat sharing pada saya ketika dia baca Amsal 27 ayat 7. Saya tidak ingat intinya ayatnya berkata tentang apa, tapi intinya seperti ini. Kalau kita itu sudah dipenuhi dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang baik itu kita sudah nggak mau, karena kita sudah terlalu kenyang, Bapak Ibu. Kadang kalau kita makan ya, kita minum terlalu banyak, kita kembung, kita nggak mau makan lagi. Seperti itulah, kalau kita terlalu dipenuhi dengan pengajaran yang salah, kita sudah nggak mau terima firman Tuhan, karena kita sudah terlalu penuh. Jadi jelas kita harus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, dengan pengajaran yang benar. Jadi kita perlu benar-benar menjaga diri kita dari pengajaran yang tidak tepat, supaya kita tetap murni akan firman Tuhan, dan itu membawa kita berkembang dengan baik. Jadi hari ini kita belajar tiga poin dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa agar kita bisa berkembang dengan tepat dalam pengajaran, kita pertama harus percaya dulu. Kita harus peka mendengar suara firman Tuhan. Kita harus percaya dulu kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak percaya, kita tidak akan pernah mengerti kebenarannya. Setelah kita percaya, kita harus punya pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar itu bagaimana cara kita peroleh? Dari kita membaca, dari kita mendengar, dan kita minta tuntunan dari Roh Kudus. Karena sebagai manusia, kalau mengandalkan kekuatan kita saja, kita tidak akan mampu. Dan yang ketiga adalah kita harus waspada terhadap ragi, atau dalam ini adalah pengajaran di luar sana yang salah. Karena sedikit saja pengajaran yang salah, itu akan mencemari kita. Jadi hari ini kita belajar 3 hal tersebut, dan kita berdoa supaya kita terus setia dalam pengajaran-pengajaran yang benar, kita terus menjaga diri kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kalau hari ini kami belajar bahwa kami harus terus bertumbuh dalam pengajaran yang benar agar kami berkembang, Tuhan. Roh Kudus, tolong kami. Kami terbatas, tapi hari ini kami mau
benar-benar tunduk taat. Kami mau agar hidup kami dituntun oleh Engkau. Kami mau menjaga hidup kami supaya kami tidak dicemarkan oleh pengajaran-pengajaran di luar sana yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kami mau jaga mata kami mau jaga telinga kami mau menjaga langkah kami mau menjaga tangan kami. Supaya Engkau benar-benar berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita bisa siapkan perjamuan. Kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Mari kita angkat roti di atas kepala kita, tanda kita percaya bahwa ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan buat kami. Ini adalah tanda bahwa kami satu tubuh, kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami Tuhan. Percayakah warga kerajaan bahwa roti yang kita angkat tinggi ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita, tanda kita mengakui bahwa ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih buat darah-Mu yang tercurah. Kami mengucap syukur buat pengorbanan-Mu. Kau setia, Kau tunduk, Engkau taat sampai mati. Dan kami mengucap syukur buat pengorbanan-Mu, darah-Mu yang menyucikan kami. Warga kerajaan, percayakah Engkau cawan yang kita angkat tinggi ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Kita minum dalam nama Yesus. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan terima kasih, Bapak terima kasih buat ibadah pada hari ini. Kami mengucap syukur buat pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami. Kalau sekarang kami mau menabur, kami menabur dengan sukacita. Kami percaya benih yang kami tanam ini akan berguna bagi perluasan kerajaan Allah. Dan warga kerajaan dimanapun engkau berada, terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya, dia menghadapkan wajahnya kepadamu, dia akan menyertai engkau, dia akan menuntun engkau, langkahmu akan dijaga oleh Tuhan. Apapun yang engkau perbuat, Tuhan akan selalu menyertaimu, tangan Tuhan akan selalu menuntunmu kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada, apapun yang engkau lakukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.